Ini dia rekomendasi helm untuk kalian para pecinta adventure dari berbagai kelas harga. Dari yang terjangkau sampai yang mahal. Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, arsip video balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Kali ini gua lagi ada di RC Motogarage Surabaya. Alamatnya itu ada di Jalan Pakis Argosari 2 nomor 91F. Patokannya setelah Ciputra World. Ya, setelah Ciputra World nggak jauh, ada belokan ke kiri, kalian masuk ke sana. Jadi buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya mau cari aparel, helm premium, langsung aja datang ke RC Motogarage Surabaya yang di dalamnya juga udah buka RCX. Jadi buat teman-teman yang mau cari barang-barang second atau mau jual atau mau beli barang-barang second atau mau tukar tambah bisa langsung datang aja. Ya. Nah, di video kali ini gua akan merekomendasikan beberapa helm untuk kalian yang senang untuk adventurean. Jadi senang buat touring, terus motor-motornya juga adventure, atau kalian suka-suka yang off-road tapi yang off-road jarak jauh. Apa sih off-road jarak jauh? Maksudnya ya sambil touring sambil off-road gitu. Ada beberapa helm yang gue rekomendasikan dari yang harganya terjangkau, paling terjangkau sampai yang lumayan terjangkau. Ya maksudnya harganya lumayan lah gitu. Buat yang pertama langsung aja dari yang terjangkau dulu. Ini dia guys, ya. Oh iya, tolong sini, sah. Nih, ini ada helm dari SMK, ya. Namanya adalah SMK Hybrid Evo, ya. Jadi dia modular, bentuknya adventure gini, tuh ya. Jadi ada padnya, terus ada visornya di bagian depan sini, dan ini adalah helm modular, ya. Helm modularnya tuh, ini kayak gini. Ini kalau kebuka, ya. Dan ini bisa dibuka coy depannya. Jadi helm half face, ya. Tuh. Terus dia juga udah ada double visornya juga, cocok buat kalian touring, ya. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti visor, aman. Terus dia pakai micro lock. Sistem pengunciannya jadi gampang buka pasangnya. Dan udah ada slot untuk intercomnya. Ya, jadi helm ini helm untuk touring, untuk adventure. Oh iya, ini bagian depannya. Tuh, ini bisa dibuka tutup juga, guys. Oh, ya, kelihatan ya. Ini ventilasinya bisa dibuka tutup. Jadi pada saat kalian pakai dan dalam kondisi, bukan kondisi sih, posisi kayak gini nih, tertutup gini, ventilasi ini tetap berfungsi gitu ya, jadi bisa dibuka tutup. Ini rekomendasi gue yang pertama, ada SMK Hybrid Evo. Ini bisa dicopot juga kayaknya sih, cuman dia pakai baut gitu sistemnya ya. Jadi bisa kalau kalian mau pakai full face aja atau half face aja bisa. Tapi menurut gue lebih keren kayak gini ya. Terus di atasnya juga ada ventilasi juga, bisa dibuka tutup juga, dan bagian outlet buat pembuangannya dari belakang. Ini sangat amat terjangkau guys harganya. Untuk yang rekomendasi pertama gue ini harganya ada di 1 jutaan aja. Ya, kalian udah dapat helm SMK. Ini non lokal ya. Ini buatan luar. Udah ICI 2205 juga. Jadi pastinya udah safety. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi helm adventure gue yang pertama, SMK Hybrid Evo. Dan lanjut kita ke rekomendasi gua untuk helm yang kedua. Ini sedikit lebih mahal di atas ini ya, SMK. Ada HJC I80. Ya, ini bentuknya adventure sekali ya. Ada padnya, tuh
Terus bagian depannya juga gagah kayak gini bentuknya. Cocok kalau kalian mau pakai buat touring. Tapi yang kerennya, oh gue jelasin ini dulu deh. Nih, ini ventilasinya dari depan sini bisa dibuka, tutup ya. Ya, jadi udah ada double visornya. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat touring enak banget, nggak perlu gonta-ganti visor. Berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi sampai pagi nggak masalah. Karena tinggal kalian kalau silau tinggal double visor diturunin, kalau udah malam double visor dibuka aja di atas. Terus ventilasi di bagian depan, di bagian atas juga ini bisa di slide ya, dan exhaust portnya itu ada di bagian atas, bagian sini. Ya, yang unik dari helm ini adalah helm flip up guys. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka touring dan apa ya, seneng yang kebuka gitu, kalian pengen mendapatkan kemudahan berubah-ubah antara helm half face dan helm full face dengan bentuk yang adventure banget, kalian bisa pilih helm ini. Karena ya ini kalau kebuka kayak gini, kalian seakan-akan kayak lagi pakai helm half face. Ya, jadi kalau kalian mau cari helm yang gampang buat half face dan full face, kalian bisa pilih helm ini. Ini kalau posisi half face seperti ini. Ini kalau full face diturunin seperti ini ya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai pad juga, ini harusnya bisa dibuka. Nih bagian sini, ini bisa dibuka. Ya. Ini sih keren sih menurut gua. Bentuknya juga sangar. Tuh. Ya, bentuknya sangar. Cakep. Jadi cocok nih buat teman-teman yang misalnya naiknya V-Strom, udah gitu Versys, GS, apapun yang kayak gitu-gitu, cakep banget pakai helm ini. Ya. Tuh. Udah gitu dia pakainya double D-ring, ya, pengikatnya pakai double D-ring dan sudah ada slot untuk intercom kalian. Jadi kalau kalian mau pakai pasang intercom bisa ditempel di sebelah sini, itu bisa langsung pakai helmnya. Nah, untuk i80 ini harganya ada di 3 jutaan. Ya, hanya di 3 jutaan aja kalian udah bisa dapat helm touring adventure sekeren ini dari HJC. Cakep. Ini sih keren sih bentuknya. Mantap. Oke, itu adalah rekomendasi gue kedua. Rekomendasi gue berikutnya adalah, ini sebenarnya udah lebih lama sih warawiri di belantika perhelman ya. Nih, ini udah lumayan lama sih. Ini adalah Nolan N702X. Ini juga salah satu helm yang ganteng dan banyak jadi pilihan orang-orang karena sangat amat versatile. Jadi dia helm bentuknya sih bentuk adventure gini ya, tapi sebenarnya dia helm modular. Jadi bisa, kalau tulisannya di sini sih bisa 8 konfigurasi lah kasarnya gitu. Jadi dari kayak gini ya, bentuknya ada padnya, pakai visor, pakai moncong depannya, lalu pakai pad, moncong depannya, pakai visornya pakai, moncong depannya dibuka, gini, ya, ini, lalu moncong depannya dipakai. Visornya dipakai, padnya dibuka, lalu visornya dibuka, padnya dipakai, pokoknya ada 8 lah. Nih ada di sini semua, ya. Jadi sangat bebas kalian mau pakai helm ini buat apa. Kalau misalnya mau pakai touring begini bentuknya, kalau misalnya kalian mau pakai buat cross, visornya tinggal dibuka, pakai pad sama depannya. Kalau kalian mau apa istilahnya trial, tinggal ini visor sama depannya dibuka, pakai padnya aja, dan lain-lain. Ya pokoknya dia bisa 8 konfigurasi. Dan ini ganteng helm ini menurut gua. Walaupun dia bagian depannya, bisa dibuka tutup juga.
Nih, ya, ventilasinya bisa dibuka tutup. Lalu ini bisa dicopot kayak yang tadi kalian lihat. Pakainya micro lock, jadi gampang buka untuk lepas pasangnya. Dan ada double visornya. Ya, tuh, ada double visornya. Tapi dia sistem balikinnya itu pakai per. Jadi otomatis satu pencatan aja langsung balik. Ya. Gitu. Ya, ini sih cakep. Ini udah ada slot intercomnya juga, helm ini udah bisa pasang. Cuman paling ditempel sih ya, biasanya sih ditempel kalau helm ini. Dan ini gampang banget buat lepas-lepas atasnya, itu tinggal udah ada bautnya kayak gini. Bukan baut sih, putaran doang. Jadi langsung kalian bisa pakai tanpa alat. Terus di bagian atas ventilasinya ada 3 slot, ada 3 lubang. Jadi seharusnya sih lebih apa ya? Lebih nyaman dipakainya gitu. Dan ini untuk Nolan N702X ini harganya ada di 6 jutaan. Ya, sedikit lebih mahal lagi dari yang tadi HJC, tapi ini cakep sih. Gue pengen nyoba dah. Ntar aja deh ya. Nyobanya di akhir, kayak gue kasih lihat satu-satu. Ya, ini dia Nolan N702X. Ini rekomendasi ketiga dari gue. Berikutnya, ini dari Italia juga. Ini adalah Aero Commander 2, ya. Ini Aero Commander 2. Ini bentuknya sangat agresif ya. Kalian bisa lihat sangat adventure dan gitu, garang gitu, ya. Tuh, bentuknya seperti ini. Cakep ya. Cakep sih menurut gua. Terus dia ventilasi bagian depan ada, dan ini bolong-plong banget, cuman ada busa doang. Ya, jadi kalau kalian buka ini, angin bener-bener langsung masuk ke dalam. Lalu di bagian atas juga ada 2 di kanan kiri. Ya, tuh bisa dibuka tutup juga. Dan helm ini seperti helm touring yang lainnya. Oh, ini dia ada lock sistemnya. Jadi visornya ini gak gampang kebuka, kalian harus pencet dulu sini. Nah, baru kebuka, baru bisa diangkat. Ya, jadi ini sangat safety sih menurut gue. Jadi kalau di lock, dia langsung lock ke bawah. Tuh, kalau mau buka sedikit, misalnya buat masukin angin, kalau lagi embun apa segala macam, ya tinggal dibuka dikit, dipencet, tek, dia kebuka dikit dan angin akan masuk dari bagian bawah visor. Ya, lalu helm ini juga sudah dilengkapi dengan double visor. Ya, jadi enak banget. Kalau misalnya kalian mau touring, itu simple banget, nggak usah gonta-ganti visor. Tinggal pakai double visornya aja, diturunin gitu. Ya. Lalu helm ini bagian padnya juga bisa dicopot. Ya, bisa dicopot. Jadi kalian bisa lebih agresif aja bentuknya. Atau kayak gini, atau kalau kalian misalnya mau pakai untuk terabasan, visornya aja yang dicopot juga bisa gitu. Jadi ada 3 konfigurasi di helm ini. Ya. Ini bisa tergantung kalian. Nah, yang gua suka dari helm ini tuh bentuknya sangat amat agresif sih menurut gua. Potongan-potongannya, lekukan-lekukannya. Dan ini setahu gue, ini kayaknya sudah karbon deh setahu gue. Atau belum yang ini ya. Tapi lumayan enteng ini. Untuk size double XL cuman 1590 gram. Ya, enteng sih ini. Cakep. Terus intercom, karena ini Commander 2 udah ada slot intercomnya juga. Jadi Commander 2 ini lanjutan dari Commander 1 ya. Fittingannya lebih oke. True size, terus udah ada slot intercom juga, udah ada quick emergency quick release sistemnya juga. Lalu dia udah double D-ring juga. Cakep sih ini. Keren.
Ya, dan ini untuk Aero Commander 2 harganya ada di 6 jutaan juga. Jadi sekelas sama si Nolan tadi. Tinggal kalian sukanya yang mana, yang bisa dibuka, tutup, lepas pasang atau yang kayak gini. Itu jadi pilihan kalian, referensi masing-masing aja. Ya. Dan ini dia terakhir. Rekomendasi helm adventure dari kami, yaitu ada di Tour Cross 5 dari Arai. Ya, ini adalah Arai Tour Cross 5, helm adventure touring terbaru dari Arai. Ini penerusnya dari TC Tour Cross 3 kalau kalian tahu. Yang gue lihat dulu tuh Tour Cross 3 masalahnya adalah bagian atasnya sini suka angin tuh ngangkat-ngangkat gitu, ketarik-tarik. Sedangkan kalau ini harusnya lebih oke karena tuh bagian sini gede banget. Jadi harusnya angin akan lewat terus. Ya. Ya, Arai yang keren juga di Tour Cross 5 itu bagian atasnya sini, nih, bagian ini kayak Astro GX. Jadi dia udah jadi ventilasi nih logo Arai-nya. Ya, bisa ada masuk dari jidat, terus dari atas sini juga tetap ada ya, ventilasi. Terus ini buat buka bagian belakang, buka tutup bagian belakang dan bagian depan. Jadi bagian depan ini ventilasinya bisa ke bagian visor ya, atau ke bagian dalam. Jadi ininya dibuka akan ke visor. Di bagian dalam itu juga ada slidingnya juga. Kalau misal kalian mau langsung dari luar sini langsung ke muka kalian. Ya. Nah, bedanya dari yang tadi yang 4 yang lainnya adalah Arai itu nggak ada double visor. Jadi kalian harus gonta-ganti visor kalau misalnya suka pakai visor dark gitu. Cuman di TC5 ini udah gampang banget bukanya, udah nggak sesusah TC3 karena sistemnya udah tinggal dipencet, ini udah langsung kebuka semuanya. Kalian bisa langsung ganti visor dengan mudah gitu. Ya, pastinya udah double di ring, udah gitu udah ada slot intercomnya juga. Jadi kalian udah bisa pasang di bagian bawah sini. Ya, ini Arai, bentuknya juga cakep sih. Dan dia bisa dilepas juga bagian padnya. Bagian visornya juga bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau visor, mau pakai goggle bisa. Atau kalian nggak mau pakai pad, mau bentuknya begini juga bisa. Aman, bebas, mana aja. Ya. Dan untuk Arai ini harganya di 11 jutaan aja. Udah dapat helm Arai keren. Warnanya kayak gini sih cakep sih ya. 11 jutaan tuh yang motif ya. Kalau yang non motif harusnya lebih murah. Gitu. Nah, ini dia 5 rekomendasi helm adventure dari kami untuk kalian. Dari yang paling terjangkau sampai yang masih terjangkau juga. Ya, kalian tinggal pilih kalian sukanya yang seperti apa, perlunya seperti apa, fitur-fitur apa yang mau kalian butuhkan gitu, yang mau kalian cari, kalian tinggal pilih aja. Ya, jadi jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe video dan channel RC Video ini supaya kita bisa terus membawakan video-video tentang apparel untuk kalian. Oke, sampai ketemu lagi di RC Video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety.